Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum hadal yawm? Asallahu ayyaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah. Baik, anak-anak, siswa-siswi semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pembelajaran ilmu tafsir hari ini kita bersama kemarin bersama Pak Arif Indra, kemudian tak gantikan oleh saya, yakni Pak Sakib. Kita belajar bersama tentang ilmu tafsir untuk kelas 10 ini. Jadi kita akan menggunakan buku tafsir ini yang berbahasa Arab. Kita akan menggunakan ilmu tafsir yang berbahasa Arab, buku ilmu tafsir yang berbahasa Arab. Kita bahas, kita belajar bersama-sama. Adapun Pak Sakib juga akan berikan ilmu tafsir yang berbahasa Indonesia di Google Classroom. Silahkan kalian baca-baca sendiri. Adapun keterangannya nanti Pak Sakib menggunakan ilmu tafsir yang berbahasa Arab. Baik, kemarin sama Pak Arif Indra sudah disampaikan pembelajaran ilmu tafsir yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Baik, untuk pada video kali ini Pak Sakib akan menyampaikan tentang al-mabhas as-sani, yakni bab pertama atau pembahasan pertama tentang Al-Qur'anul Karim, ya, tentang Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita masuk ke jauh tentang definisi, pengertian dan urgensi atau pentingnya tafsir, kita terlebih dahulu, karena tafsir itu identik dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu tafsir, kalau hadis itu namanya syarah. Maka terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, walaupun dalam mapel Al-Qur'an hadis sudah. Baik. Ini ada Al-Kharitah Adz-Dzihniyah, peta konsep, ada Al-Wahyu, ada Al-Qur'an. Ini ta'riful wahyi, definisi wahyu, kaifiyatul wahyi, tata cara turunnya wahyu, al-wahyu al-Qur'ani, wahyu berupa Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an, ada ta'riful Qur'an, definisi Al-Qur'an, asmaul Qur'an, nama-nama Al-Qur'an. Kemudian kita akan bahas awalan ini at-tamhid. Awalan ini pertama, first. At-tamhidu pengantar. Khalaqallahul insana wa ja'ala lahu aqlan yufakkiru bihi. Allah telah menciptakan manusia, wa ja'ala lahu, dan Allah memberikan akal kepada manusia, yufakkiru bihi, untuk berfikir. Liyasila ila siratis sawi wa ya'isha hayatan sa'idatan fid dunya wa yaslama wa ya'mana fil akhirah. Supaya manusia sampai ila siratis sawi, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, wa ya'isha, dan hidup hayatan sa'idatan, berbahagia, hidup dengan bahagia, dengan kehidupan yang bahagia, fid dunya, di dunia, wa yaslama, dan selamat, wa ya'mana, dan aman, sejahtera, fil akhirah, di kehidupan akhirat kelak. Wa min fadlillahi 'alal insani, di antara anugerah Allah kepada manusia, annahu lam yatrukhu fil hayati wahdah, bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia di kehidupan itu, di dunia ini sendirian, tidak. Bal ba'atsa ilaihi baina fatratin wa ukhra rasulan yad'uhu ila ibadatillahi wahdah. Tetapi Allah mengutus kepada umat manusia baina fatratin, antara masa satu ke masa yang lain, rasulan, seorang utusan, yad'uhu, yang mengajak, yang mendorong manusia, ila ibadatillah, untuk menyembah Allah, wahdahu, hanya Allah.
untuk menyembah Allah satu-satunya. Wa yaqudu wa yurshidu wa yaquduhu wa yurshiduhu ila sa'adati ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati. Wa yaquduhu, dan Rasul tersebut menuntun umat manusia, wa yurshiduhu, dan menunjuk atau membimbing umat manusia, ila sa'adati, menuju kebahagiaan ad-dunyawiyah, dunia, wal ukhrawiyah, dan kebahagiaan akhirat. Wa ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyina liyakmilar rusul as-sabiqin bi syari'atihi al-ammatil khalidah. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyin, sebagai penutup para nabi, liyakmila, untuk menyempurnakan ar-rusula, para rasul, as-sabiqin, yang sebelumnya, para rasul sebelumnya, bi syari'atihi, dengan syariatnya, al-ammati, yang umum, al-khalidah, yang abadi. Jadi Nabi Muhammad itu membawa syariat yang dari Allah sebagai penutup para nabi, yaitu syariat yang dibawa sampai hari kiamat, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Wa unzila alaihi al-Qur'anu liyakuna lil alamina nadhira, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran Al-Karim, liyakuna, supaya Al-Quran tersebut menjadi nadhiron, peringatan, lil alamina, untuk umat semesta alam ini. Nah, ini jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai peringatan, sebagai kabar gembira, basyiron, untuk umat manusia di dunia ini. Sanian at-ta'amul, ini tidak usah, nazala Al-Quran Karim, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lihidayatina, sebagai petunjuk untuk manusia, ila thoriqil mustaqim, ke jalan yang benar, wa ikhrajihim, dan mengeluarkan manusia minadz-dzulumat, dari kegelapan ke ilan nur, kegelapan ke menuju cahaya. Kemudian kita masuk salisan, third, yang ketiga, al-fahmu, pengertian. Al-alif, ta'riful Qur'anil Karim, definisi Al-Qur'anul Karim. Ta'rifun, ta'rif fil lughah, definisi secara etimologi, definisi secara bahasa. Ikhtalafa al-ulama'u fil ma'na al-lughawi lil Qur'an al-Karim ala aqwalin. Ikhtalafa, berbeda ulama, para cendekiawan, para ilmuwan, fil makna al-lughawi, terkait makna secara etimologi, secara bahasa, untuk Al-Qur'anul Karim, ala aqwalin, berbeda beberapa pendapat, ala aqwalin, beberapa pendapat. Al-awwalu, yang pertama, al-qawlu, pendapat, bi annal Qur'ana ismun mushtaqun, karena bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan isim mushtaq. Kalimat isim mushtaq. Isim mushtaq itu isim yang bisa berubah-ubah. Mushtaq itu yang bisa diambil, atau isim yang bisa berubah-ubah, itu mushtaq. Misalnya mushtaq itu lafadz darosa yadrusu, darsun, dirosatun, kemudian ada madrasatun. Itu asal mulanya adalah dari lafadz darosa. Itu mushtaq, bisa berubah-ubah. Qara'a yaqra'u qira'atan, itu mushtaq, berubah. Tapi kalau yang satu ada isim mushtaq dan isim jamid. Jamid itu tidak bisa berubah. Jamid itu tidak bisa berubah, tidak bisa seperti mushtaq tadi, darosa, yadrusu, dirosah, madrasah, itu. Tapi kalau jamid itu tidak bisa berubah. Kalau isim jamid yang tidak bisa berubah seperti lafadz kursi, kursiyun, bahasa Arab dari kursi,
itu tidak ada. Dari karosa tidak bisa, hanya kursiyun, itu kursi. Dan lain sebagainya contohnya. Kemudian minhum, di antara ulama, man yakulu, ada yang berpendapat mushtaqun isim mushtaq dari isim mushtaq minal jadri, dari asal kata kof rokna, korona itu menemani, fahuwa kuronun fahuwa koronun ala wazni fu'alun. Korona itu menemani, ya, korin, teman. Fu'alun wa min hadzal qara'in. Li'anal ayat, karena ada beberapa ayat yusaddiqu, yang membenarkan ba'duha ba'dun. Ada beberapa ayat yang membenarkan, sebagian ayat membenarkan sebagian yang lain. Wa yushabihu ba'duha ba'dun kal qarinat. Ada juga yang menyerupai antara beberapa ayat ke beberapa ayat yang lain, kal qarinat, seperti seperti ayat-ayat yang berpasang-pasangan, ail mutasyabihat, ayat-ayat yang serupa. Wa minhum may yaqulu innal qur'ana mushtaqun minal jadri qara'a. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya Al-Qur'an mushtaq, pecahan dari asal kata qara'a, membaca, bahwa masdarun muradifun lil qiraah, yaitu masdar yang sama katanya dengan lil qiraah. Jadi qara'a yaqra'u Qur'an, qara'a yaqra'u qiraah, sama. Quran dan qiraah itu sama. Wal akhar, dan yang lain, yaqulu, berpendapat bi anal Qur'an, bahwasanya lafadz Al-Qur'an mushtaqun, pecahan minal jadri, dari akar kata qara'a, mim makna al-qur'i ayil jam'u, dengan makna qur'i ay jam'u, dengan makna kumpulan. Wa summiya al-Qur'an bidzalika, Al-Qur'an dinamakan dengan itu, li'annahu, karena Al-Qur'an jama'a, mengumpulkan as-suwara, beberapa surat, ba'duha ila ba'din, beberapa surat ke beberapa surat. Au li'annahu jama'a samaratin wa fawaida al-kutub as-samawiyah allati nazalat qablah, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu mengumpulkan buah, mengumpulkan samarat itu buah atau isi, wa fawaidah, dan faidah, mengumpulkan isi-isi, faidah dan fungsi-fungsi, kegunaan kutub as-samawiyah, kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab samawiyah ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Allati nazalat qablah, yang turun sebelum Al-Qur'an. Jadi ada kitab Taurat, Zabur, Injil, itu semua isinya juga dijadikan satu, dikumpulkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dilengkapi di Al-Qur'anul Karim. Baik, itu untuk pengertian definisi Al-Qur'an menurut beberapa pendapat secara etimologi atau secara bahasa, dari korona, qira'a, dan qira'a, dari qira'ah, quron, dan qara'. Kemudian asani al-qaul innal qur'ana ismu alamin ghairu mushtaqin. Yang kedua, ada pendapat bahwasanya Al-Qur'an merupakan isim alam. Isim alam itu isim nama, kalimat nama. Ghairu mushtaqin, bukan isim mushtaq. Keterangannya, innal qur'ana, Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ismun
kalimat isim ikhtassa yang dikhususkan Allah ikhtassallahu bihi alkitabu alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isim, kalimat isim yang dikhususkan Allah pada sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fi asma'il kutubil ukhra, seperti pada nama-nama kitab-kitab lain. Mislu Taurat, seperti kitab Taurat, bahwa ismun lil kitab alladzi unzila ala Musa, nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal Injilu ismun lil kitab alladzi unzila ala Isa alaihi salam, dan kitab Injil merupakan nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Al-Qur'an itu nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu pendapat yang kedua. Kemudian yang kedua, at-ta'rif fil istilah, definisi secara istilah atau secara terminologi, secara istilah. Arrafa al-ulama, para ulama arrafa mendefinisikan Al-Qur'an bi'idati ta'rifat, dengan beberapa definisi. Minha, diantaranya ta'rifu Muhammad Ahmad Muhammad Ma'bad al-Mutawaffi 1430 Hijriah. Definisi dari Syekh Muhammad Ahmad Muhammad Ma'bad yang wafat pada tahun 1430, min ulama il qiraat wa ulumil Quran, dari ulama-ulama ahli qiraat dan ahli ilmu Al-Quran. Al-Quranul Karim huwa kalamullah ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatih al-mabdu' bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas wal mutahadda bi aqsari suratin minhu. Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, al-mu'jizu, yang menjadi mukjizat, al-munazzalu, yang diturunkan, ala khotamil anbiya, untuk penutup para nabi wal mursalin, dan para rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam, dengan perantara malaikat Jibril al-Amin alaihi salam, al-mangkul, yang diturunkan ilaina kepada kita bitawaturi, secara mutawatir, secara berangsur-angsur, al-muta'abadu, yang dinilai beribadah, bitalawatihi, membacanya dinilai ibadah, al-mabdu'u, yang diawali bisuratil Fatihah, dengan suratul Fatihah, wal mukhtatamu, dan diakhiri bisuratin Nas, dengan surah Nas, wal mutahadda bi aqsari suratin minhu. Ini Pak Sakib belum tahu mutahadda maksudnya apa. Besok dalam kesempatan lain Pak Sakib sampaikan lagi. Wal mutahadda bi aqsari suratin minhu. Ta'rifu Abdul Wahhab Khalaf, definisi dari Syekh Abdul Wahhab Khalaf al-Mutawaffa, yang wafat pada tahun 1375, min ulama il-fiqhi wal usul, dari ulama fikih dan ulama usul. Al-Quran huwa kalamullahi alladhi nazzala bihi ruhul amin ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdillah. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan melalui ruhul amin, malaikat Jibril, yang diturunkan oleh malaikat Jibril, ala qalbi Rasulullah SAW, kepada Nabi, kepada jiwa Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah, bi al-fadhihi, dengan lafat-lafat al-arabiyah, berbahasa Arab, wa ma'anihi, dan makna-maknanya al-haqqah, yang benar, yang hak, tidak bohong, yang benar. Liyakuna, sebagai hujjatan, dalil, hujjah,
lirrasuli untuk rasul ala annahu karena bahwa sesungguhnya Rasulullah merupakan utusan Allah, wadusturon dan pedoman linasi bagi manusia, yahduna bihudahu yang menunjukkan yang para manusia itu mengambil petunjuk oleh petunjuk Al-Quran, wa qurbatan dan untuk mendekatkan diri, ya ta'abaduna seraya beribadah bitilawatihi dengan membaca Al-Quran, wa huwa al-mudawwanu bainad dafatail mushaf, dan Al-Quran disusun di antara dua cover, dua sampul mushaf, al-mabdu'u yang diawali bi suratil Fatihah dengan surat Al-Fatihah, wal makhtumu dan diakhiri dengan suratin Nas. Al-mangkulu yang diturunkan ilaina disampaikan kepada kita bitawatur secara berangsur-angsur, mutawatir. Atau berturut-turut, wa musyafahatan jailan bijailin, jailan dan dimusyafahah. Musyafahah itu diajarkan, ini kitabatan secara tertulis. Terus musyafahah ini diajarkan secara musyafahah itu muka bertemu muka, berhadap-hadapan. Jadi bisa melihat bibirnya guru. Nah, jadi Al-Quran itu ada namanya musyafahah, itu mempelajari melihat langsung gurunya, cara pengucapan Al-Quran bagaimana, cara melafadzkan Al-Quran bagaimana. Jailan an jailen, dari generasi ke generasi. Mahfudhon yang terjaga, yang terpelihara, min ayitaghin dari perubahan, atau tabdilin perubahan. Tidak bisa Al-Quran itu dirubah oleh siapapun. Tidak ada yang mampu mengubah walaupun satu ayat saja dari Al-Quran. Nah, itu mahfudhon. Karena wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, karena Allah menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Kemudian ta'rif Aiman Rushdi Swaid, definisi dari Syekh Aiman Rushdi Swaid min ulama il-qiraah, dari ulama qiraah. Al-Quranul Karim huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala qalbi nabiyina Muhammadin SAW. Firman Allah yang dijadikan mukjizat dan diturunkan sebagai mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-muta'abbadu bitilawati yang bernilai ibadah membacanya, al-maktub bainad dafaini yang tertulis di antara dua sampul, nah itu cover, al-mangkulu yang dinukil atau dipindah ilaina kepada kita, yang disampaikan kepada kita bitawaturi secara berturut-turut. Wal mutahadda, ini Pak Syakib belum mengetahui artinya. Wal mutahadda bi aqsari surati minhu. Selanjutnya bimulahadati ta'rif, memperhatikan ta'rifat definisi al-maujudah di atas, yang ada di atas. Naro kita bisa menyimpulkan annahu yatadammanu ba'du awsaf muhimmah, bahwasanya Al-Qur'an mengandung beberapa sifat yang penting, di antaranya ar-raqam nomor, al-wasf sifat, asyarah penjelasan. Kalamullah, Al-Quran merupakan kalamullah. Yukhriju kalamu ghairihi, bukan, yukhrij ini diartikan bukan, kalamu selain Allah, baik itu manusia, jin maupun malaikat. Jadi bukan perkataan orang, jin maupun malaikat, tetapi kalamullah, firman Allah. Al-munazzalu ala Muhammad, yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Yukhriju ma unzila alal anbiya min qablih, bukan diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil, Sufi dan nah, itu hanya kandungannya ada dalam Al-Quran. Kandungan Taurat, Injil, Suf itu ada di Al-Quran, tetapi disempurnakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-manqulu bitawatur, disampaikan secara tawatur. Al-Quran qad naqalahu jam'un adimun an jam'in adim. Al-Quran ini dipindah oleh jam'un adim,
sekelompok orang yang besar, an jami'in azim, ke orang yang sekumpulan orang yang banyak juga. Jadi la yumkinu tawatu'hum 'alal kidbi. Jadi tidak mungkin, karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat itu banyak sekali yang sudah hafal, yang sudah mencatat, kemudian ke tabi'in ke ulama, jadi sudah banyak yang menghafal dengan kuat, hafalan yang kuat, tidak mungkin lupa para sahabat itu. Kemudian disampaikan kepada lebih banyak lagi, disampaikan ke tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita banyak yang sudah hafal Quran yang sikoh, yang kuat di zaman kita ini. Maka la yumkinu tawatuhum, tidak mungkin mereka orang-orang, ada segerombolan orang berkomplot atau berkolaborasi alal kidbi, untuk berbohong. Jadi Al-Quran dirubah, disampaikan secara bohong, tidak mungkin. Naklan mutawatiron jailan bin, diturunkan secara, disampaikan secara turun-temurun, berturut-turut, berangsur jailan dari ke generasi ila yaumina hadza, sampai hari-hari kita, sampai sekarang ini. Hifdzon wa kitabatan, baik itu hafalan maupun tulisannya. Jadi ketika ada tulisan yang ada tulisan, ada kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran, tulisannya yang harus ditasheh dulu di di kementerian sana, di Kementerian Agama ada lajnah pentasheh Al-Quran. Jadi tidak bisa ada yang mau merubah ataupun mengganti ayat, mengganti kata dalam Al-Quran, tidak bisa. Bahkan harokat pun tidak ada yang bisa mengganti, karena sudah banyak yang menghafalkan dan sudah banyak kitab-kitab atau buku-buku yang beredar sampai saat ini. Nah, itulah Al-Quran. Karena Allah yang menjaga, maka sampai sekarang al-mu'jizu, sebagai mukjizat. Al-Quran mu'jizun walau bi aqsari suratin minhu. Al-Quran itu juga merupakan sebagai mukjizat, meskipun bi aqsari suratin minhu, meskipun dari surat yang paling pendek, meskipun dari surat yang paling ini merupakan mukjizat. Wa ajaza al-arabu wal a'ajim, orang Arab maupun bukan orang Arab, ajaza, tidak mampu, sami'an semuanya, ala ayyatu, untuk membuat atau mendatangkan bimislihi, membuat seperti Al-Quran tidak ada yang bisa. Au bi suratin wahidan, atau satu surat pun tidak bisa. Min mislihi ila yaumil qiyamah. Dan satu ayat aja tidak bisa, apalagi satu surat, apalagi satu Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawatihi yusibullahu ala qari'il Quran, Allah akan mengganjar, memberikan pahala bagi pembaca Al-Quran bikulli harfin, setiap hurufnya, setiap huruf dinilai asyarat hasanat. Maka mari kita senantiasa untuk membiasakan diri, Pak Syakib juga belajar membiasakan diri untuk selalu setiap hari untuk juga membaca Al-Quran. Terus wahwa al-ma'muru bi qira'ati fi shalat, bahwa dan Al-Quran juga diperintah dibaca ketika saat sholat, yaitu suratul Fatihah dan ada surat-surat itu. Asma'ul Qur'anil Karim, beberapa nama Al-Qur'anul Karim. Asma'ul Qur'anil Karim katsirah, nama-nama Al-Quran ya Karim banyak. Wa nadhkuruhu ba'da asma'ihi al-masyhurah, kita di sini kita akan menyebutkan beberapa nama-nama yang masyhur, yang sudah kita ketahui. Minha diantaranya Al-Quran. Wa qad warada lafdhu Quran, lafaz Al-Quran ini ada fil Quran, di dalam Al-Quran disebut 69 marrah kali. Minha diantaranya, salah satunya, minha diantaranya qauluhu ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk lillati hiya aqwam, petunjuk kepada jalan yang lurus, yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan sebagai atau menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Alladzina ya'malun sholihat,
yang mau mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, annalahum ajron kabiro, bahwasanya mereka itu bagi yang ini mau mengimani Al-Quran, mau berbuat baik, Allah akan memberikan pahala yang besar. Ini surat Al-Isra ayat 9. Summiya bidzalika li'annahu yuqra'u bi al-sunin. Dinamakan Al-Quran karena ini dibaca bi al-sunin, dengan lisan. Wakila li'annahu jama'a al-qasas, dan wakil itu menurut pendapat lain li'annahu, bahwasanya Al-Quran jama'a mengumpulkan al-qasas, kisah-kisah para nabi, wal amra wan nahya, mengumpulkan perintah dan larangan, wal wa'da wal wa'ida, janji dan ancaman, wal ayati waswar, beberapa ayat dan surah-surah, ba'duha ila ba'din, beberapa ke beberapa. Jadi ada kisah, perintah dan larangan, janji dan ancaman, ayat-ayat dan surah. Dinamakan Alkitab. Waqad warada lafdhu Alkitab. Lafaz kitab ini juga ada fil Quran, dilafatkan dalam Al-Quran sebanyak 279 marrah kali. Minha diantaranya qauluhu ta'ala, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna, sungguh aku Allah telah menurunkan kepada kalian kitaban, sebuah kitab, yakni Al-Quran, fihi dzikrukum, yang di dalamnya yang berisi peringatan bagi kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau mengerti? Jadi Al-Quran sebagai peringatan buat kita, fihi dzikrukum, maka kita harus mempelajarinya, mengertinya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 10, summiya bidzalika li'annahu mudawwanan bil aqlam. Dinamakan kitab karena Al-Quran mudawwanan, disusun bil aqlam, dengan tulisan-tulisan, dengan pena. Wa yajma'ul ayat waswar, dan mengumpulkan ayat-ayat dan surat-surat baina dafatil mushaf, antara dua sampul mushaf. Itu dibukukan, mudawwan itu dibukukan. Kemudian Al-Furqan, dinamakan juga Al-Furqan. Warada Al-Quran lafaz Al-Furqan ala anahu ismun lil Quran. Al-Quran juga disebut Al-Furqan ala anahu ismun, salah satu nama dari Al-Quran. Disebutkan di sana 3 marot, 3 kali. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan sebanyak 3 kali. Kemudian contohnya, minha diantaranya dari ketiga itu, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi, maha suci Allah, alladzi, zat yang telah nazzala menurunkan, al-furqana, Furqan, namanya Furqan, Al-Quran, ala abdihi kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad, liyakuna, supaya lil alamina nadhira, menjadi peringatan bagi umat seluruh alam, jadi baik dari jin dan manusia. Ini Al-Furqan surat. Sumya bidzalika li'annahu, dinamakan Al-Furqan karena yufarriqu, Al-Quran membedakan, membedakan bainal haq, antara hal-hal yang benar, wal batil, dan hal yang batil, wal huda, antara hidayah atau petunjuk, wad dolal, dan kesesatan. Itu Al-Quran. Wa hunaka asma'un ukhra, dan ada juga nama-nama lain, mimma warada fil Quran, yang diantaranya tertulis dalam Al-Quran Al-Karim, haitsu dzakarul Imam Az-Zarkashi, sebagaimana Imam Az-Zarkashi telah menyebutkan fi kitabihi Al-Burhan, dalam kitabnya, namanya kitab Al-Burhan fi ulumil Quran. Jadi banyak sekali namanya. Ini di sini ada didatangkan 4. Ini kalau mau buka lagi di kitab Al-Burhan fi ulumil Quran. Anallah Ta'ala sama Al-Quran bi khamsatin wa khamsina isman. Allah Ta'ala menamai Al-Quran dengan khamsah wa khamsina, 55 nama.
wa qad ghalaba min asma'ihi wa qad ghalaba min asma'ihi ismane, dan didominasi nama-namanya dengan dua nama, yaitu paling banyak yang keluar dalam Al-Qur'an muncul adalah Al-Qur'an wal Kitab. Ini yang paling banyak. Adapun yang lain hanya muncul beberapa, seperti Al-Furqan ini hanya 3 kali. Yang paling banyak adalah nama Al-Qur'an wal Kitab. Kalau mau lebih mengetahui nama Al-Qur'an, bisa dibuka Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Baik, ini untuk materi hari ini. Kita coba buka tadrib. Coba juga di sini dibaca dalam, sebelum tadrib mengerjakan tadribnya, dibaca ini pengertian Al-Qur'an. Di sini dalam bahasa Indonesia ini lebih banyak dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak sebanyak nanti dibaca masing-masing sesuai keterangan dari Pak Syakib. Kemudian mohon untuk nanti untuk tugasnya adalah membaca definisi Al-Qur'an secara bahasa. Disebutkan Al-Qur'an secara bahasa adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, seperti itu dibaca. Kemudian secara istilah mohon direkam audio. Ini tadi tugasnya adalah rekam audio, menyebutkan definisi Al-Qur'an secara bahasa, dan menyebutkan definisi Al-Qur'an secara istilah berbahasa Arab. Nah, ini Pak Syakib ambil yang dari pendapat Syekh Ali As-Sabuni saja. Ini nanti jadi kalian menyebutkan Al-Qur'anu huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamin anbiya'i wal mursalin biwasitati Jibril alaihi salam al-maktub alal masahif al-manquf ilaina bitawatur al-muta'abbadu, ini muta'abbadu ya, al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu, ini atau al-mukhtamu juga bisa. Sebentar. Ini dalam bahasa Arabnya saja. Ini kayaknya kurang, Pak Syakib kurang, dalam teksnya kurang tepat. Jadi ini definisinya coba. Ini tolong sebutkan seperti ini. Nanti buat rekaman. At-ta'rifu fil lughati. Al-Qur'an ismun mushtaqun minal jadri qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini seperti ini. Atau secara bahasa Al-Qur'an dari qara'a yaqra'u Qur'anan, seperti itu. Kemudian secara istilah ini disebutkan yang ini. Disebutkan Al-Qur'anul Karim huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-mukhtatamu bi suratin Nas al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Jadi dibaca saja, direkam audio, dikirimkan di Google Classroom. Itu jadi tugasnya untuk hari ini, membuat audio menyebutkan definisi Al-Qur'an secara bahasa dan menyebutkan definisi Al-Qur'an secara istilah dengan bahasa yang berbahasa Arab. Kemudian berbahasa Arab diberi arti ini. Al-Qur'an ini dalam Syekh Ali As-Sabuni ini
Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, ditulis pada mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dianggap ibadah dengan membacanya dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu ya. Hanya itu dari untuk pembelajaran hari ini tentang ta'rif Al-Qur'anul Karim, definisi Al-Qur'anul Karim. Syukran ala husni timamikum wastimaikum. Terima kasih sudah menyimak video dan memperhatikan. Semoga bermanfaat. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.